lihat sih, sudah, parsial, jadi bukan udah seluruhnya, tapi sudah sebagian mencerminkan posisi fundamental. Kalau dari, prediksi dari ekonomis dari RHB itu memperkirakan rupiah itu di akhir tahun ini mungkin, range-nya berkisar antara 15.000 sampai 15.500. Tapi ini Mhm. banyak subjek ya, seharusnya, gimana, kecepatan The Fed menaikin suku bunga dan bagaimana juga dari, kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk bisa meng-counter, dari kenaikan bunga The Fed yang kelihatannya akan agresif. Eee, Oke. Level kita udah sebagai mencerminkan, tapi kemungkinan masih bisa melemah, tapi pelemahannya saya lihat dari titik sekarang mungkin udah terbatas. Mhm. Mas Robert, apakah Anda melihat pelemahan rupiah ini masih dibilang cukup stabil dibandingkan dengan pergerakan pelemahan, mata uang sejumlah negara Asia Tenggara? Ya, saya rasa dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan rupiah kalau dibilang cukup stabil, kita nggak bisa bilang kayak gitu juga ya, walaupun misalnya dibandingkan dengan yang lain. Karena mau nggak mau faktanya rupiah bergerak ke arah 15.600, bahkan sekarang udah mulai banyak yang memperkirakan bisa saja mungkin bisa sampai menyentuh 15.700 kalau kemudian The Fed semakin agresif, ekonomi semakin tidak stabil. Karena kan pengaruh dari rupiah ini adalah pengaruh dari eksternal, hal yang menurut saya juga pengaruhnya sangat besar untuk rupiah saat ini. Mhm. Meskipun kalau kita lihat ke dalam negeri, ekonomi makroekonomi Indonesia masih cukup oke, dari segi cadangan devisa kita masih cukup, kemudian neraca dagang kita masih bagus, daya beli masyarakat pun saya rasa masih cukup baik untuk saat ini. Namun mulai ada tren penurunan. Kita lihat cadangan devisa kita mulai turun, udah masuk ke level 5 bulan impor yang sebelumnya masih di level 6 bulan impor. Ini karena salah satunya intervensi Bank Indonesia. Artinya memang tekanan dari luar ini masih sangat cukup besar yang membuat resiko dari rupiah untuk semakin melemah ini juga masih tinggi ke depan. Oke. Mas Andri, kalau kita lihat IHSG justru bergerak, menguat di satu sisi, rupiah justru terkapar di hadapan dolar Amerika Serikat. Apakah Anda melihat bahwa kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan yang kembali agresif hingga 50 basis poin ini masih belum cukup manjur untuk menekan capital outflow dan juga menahan pelemahan rupiah? Untuk rupiah sendiri, saya lihat kemungkinan mungkin Bank Indonesia masih perlu menaikkan suku bunganya lagi ya. Karena me Berapa besar menurut peluangnya konsep Mas Andri? buat tahun ini saya lihat mungkin masih ada 25 basis poin Mhm. naikin suku bunga. Tapi tahun depan juga kelihatannya masih perlu juga, naikin suku bunga. Karena saya lihat The Fed sendiri juga akan naikin suku bunga cukup agresif karena tingkat inflasi di Amerika yang masih tinggi. Kemungkinan, di November nanti bisa aja kenaikan suku bunga The Fed itu bisa sampai 75 basis poin, dan Oke. kalau itu naik 75 basis poin harus BI kelihatannya harus mengikutin juga, walaupun tingkat kenaikannya nggak setinggi The Fed ya. Oke, Mas Robert, apakah Anda melihat bahwa keagresifan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, meskipun sebagai langkah preemptif ini belum cukup manjur untuk menahan pelemahan rupiah? Iya, kalau bisa kita katakan belum cukup lanjut, ini saya rasa ini masih dalam proses ya, karena The Fed juga masih kekeh untuk menurunkan inflasi sampai 2%. Dan ini artinya akan ada kenaikan suku bunga yang akan cukup agresif lagi, dan memang konsensus pasar menyatakan bahwa pertemuan November nanti The Fed masih akan naik 75 basis point. Mhm. Artinya di sini Bank Indonesia juga harus mengejar spread agar tidak kemudian semakin dekat spread antara The Fed dan suku bunga Bank Indonesia atau bahkan menyalip. Nah ini yang saya rasa Bank Indonesia juga akan tetap menaikkan suku bunga. Dan mengenai pelemahan rupiah ini kan, stabilitas rupiah ini kan ada dua hal ya, ketika rupiah ini dibandingkan dengan dolar atau mata uang lain, atau ketika rupiah ini dibandingkan dengan harga-harga barang. Ketika kemudian harga-harga barang saat ini juga meningkat, baik itu makanan maupun bahan kebutuhan pokok, ya saya rasa ini tugasnya nggak cuma Bank Indonesia aja Mhm. kemudian untuk menstabilkan rupiah. Ada sisi fiskal yang bisa ambil bagian di sini, bagaimana ketahanan pangan, distribusi pangan untuk menjaga inflasi, dan juga akan berdampak kepada rupiah juga nanti, nilai rupiah ini yang akan kuat nantinya. Karena itu sih menurut saya. Jadi kita melihat stabilitas rupiah tidak bisa hanya dari sisi moneter saja, Mhm. karena stabilitas rupiah juga pengertian ada dua, ada tentang mengenai perbandingan dengan mata uang luar, juga mengenai nilai barang di sini. Nah, saya rasa dengan kondisi saat ini harga pangan pun
walaupun sudah mulai melandai dari kita lihat inflasi September, namun kan harganya kebutuhan pokok masih masih sangat tinggi jika dibandingkan tahun lalu. Ini juga yang bisa menyebabkan inflasi menjadi tinggi dan juga ya rupiah juga akhirnya tidak stabil atau mungkin bisa makin melemah. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam upaya apa yang perlu dilakukan dari sisi fiskal, Mas Andri, Morgan Stanley memprediksi bahwa suku bunga acuan BI ini akan berada di level 5,5% di akhir tahun. Anda tadi sebelumnya mengatakan masih ada peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Pandangan Anda dengan proyeksi Morgan Stanley ini dengan menaikkan suku bunga acuan hingga akhir tahun di 5,5% seperti apa? Ya, Morgan Stanley lebih agresif. Mungkin mereka melihat bahwa The Fed akan bisa lebih agresif lagi naikin suku bunga sehingga BI harus mengikuti. Sedangkan kalau dari sisi saya, BI itu harus bisa menjaga antara stabilitas rupiah dan juga dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau jika BI rate itu dinaikin sangat cepat, impact-nya ada resiko lain. Mungkin rupiah akan stabil, tapi pertumbuhan ekonomi akan bisa drop cukup dalam. Ini yang harus kita hindarkan juga. Jangan sampai kebijakan suku bunga BI yang agresif ini akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang jadi melambatnya turun sangat signifikan. Kalau misalnya dinaikin secepat itu sampai 5,5% sampai akhir tahun, saya takutnya ada resiko di pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan kredit. Dan juga bisa juga ada resiko di perbankan akan NPL yang naik. Jadi saya lebih lihat sebaiknya ada balance antara stabilitas rupiah dan juga dengan pertumbuhan ekonomi yang masih sehat. Oke. Jadi saya lebih milih 25, bukan milih ya, tapi saya lihat punya BI karena udah naik cukup tinggi, mungkin kelihatannya buat kenaikan berikut 25 basis point mungkin masih cukup lah.